Selesai, kaki pesawat ini bermasalah. Halo semuanya, saya Morris, tukang reparasi pesawat. Teman-teman yang memiliki pesawat di rumah pasti tahu. Rem adalah alat penting untuk memperlambat pesawat setelah mendarat. Jadi saat kita memeriksa pesawat secara menyeluruh, kita harus fokus pada area ini. Saat pemeriksaan singkat sampai di sini, ada yang terasa aneh. Setelah dibandingkan dengan rem di sisi lainnya, ternyata memang ada masalah. Masalah ini cukup serius. Kalian bisa melihat petunjuk apa? Kami telah menggunakan dongkrak untuk mengangkat landing gear ini. Sekarang dalam keadaan rem tidak aktif. Kita bisa melihat sisi yang baik ini. Kita bisa langsung memutar seluruh roda. Semua silinder rem ini juga sudah sepenuhnya ditarik kembali. Kembali ke sisi yang bermasalah sangat jelas terlihat. Beberapa silinder remnya ternyata tidak ditarik kembali. Yang ini yang ada celahnya adalah yang ditarik kembali. Yang itu dan yang ini benar-benar menempel pada piringan rem. Keadaan sekarang seharusnya sudah ditarik ke dalam silinder ini. Ini yang menyebabkan roda ini dalam keadaan rem tidak aktif masih tidak bisa bergerak. Jadi, kita sudah menemukan masalahnya. Rem yang macet ini benar-benar masalah yang serius. Kita tetap harus melakukan pemeriksaan visual pada tampilan rem dan komponen di sekitarnya, untuk melihat apakah ada benda asing yang mengganggu, serta memeriksa apakah ada pipa yang pecah, kebocoran minyak hidrolik, dan kondisi abnormal lainnya. Penemuan ini tidak masalah. Jadi kita langsung ganti yang baru, ya? Inilah yang membuat saya tidak bisa tidur malam ini. Ini adalah rem dari roda pendaratan pesawat. Jika dibandingkan dengan rem caliper mobil, ini malah lebih mirip dengan kopling di mobil. Selang hidraulik yang terhubung dengan rem ini. Satu di depan dan satu di belakang untuk memberikan tenaga pengereman. Mari kita coba untuk melepasnya. Jika tidak bisa dilepas sama sekali, itu berarti hidraulik di dalam sedang tertekan sehingga rem terjepit. Jika bisa dilepas, maka masalah rem terjepit ini bukan masalah hidraulik. Ganti rem baru dan tidak ada masalah. Pemikiran kita benar. Selang sudah dilepas. Ini semakin menguatkan keputusan kita untuk mengganti rem. Periksa apakah ada masalah dengan konektor cepat lepas hidraulik ini. Selain serbuk rem di bagian luar yang sedikit berlebihan, segala sesuatu yang lain normal. Pasang pelindung sumbu roda ini, untuk mencegah sumbu roda tergores saat melepas rem. Kemudian bagian bawah dalam rem. Ada sensor suhu di kepala rem elektrik. Setelah dilepas, periksa apakah pin dalam keadaan normal. Maka pemasangan dan pembongkaran rem akan sangat mudah. Setelah itu, tinggal 3 baut yang menghubungkannya dengan roda pendaratan. Gunakan soket dengan ukuran yang sesuai. Putar baut yang sesuai secara berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkannya. Kesulitan terbesar di sini mungkin adalah ruang yang sempit. Tidak dapat melihat posisi ini secara langsung. Setelah beberapa kali mencoba, 3 mur akhirnya berhasil dilepas. Perhatikan bahwa setiap baut memiliki sebuah washer. Seluruh bagian yang terkait dengannya telah dilepas. Cukup tarik pelan-pelan, maka ia pun akan jatuh dengan lancar. Mari kita unboxing komponen baru kita. Banyak orang bertanya, berapa silinder ini? 12.345.678. Periksa apakah washer di mur komponen baru berada di tempatnya. Dan apakah bagian lainnya berfungsi dengan baik. Piringan rem ini terlalu baru, bukan? Lebih bersih daripada tangan saya. Harus diberi sedikit perhatian. Coba-coba dalam gelap. Lepaskan ring mur pada rem baru. Sudah dilapisi dengan penghambat goyang saat keluar dari pabrik. Mulai memasang rem baru. Sesuaikan lubang rem dengan poros roda. Dorong langsung hingga ke dasar. Pastikan baut sejajar dengan lubang pengikat. Pasang ketiga washer secara terpisah. Kencangkan semua mur. Dan periksa kembali apakah semua washer terpasang dengan baik. Ikat dengan benar dalam arah berlawanan. Kemudian lepaskan penutup konektor hidrolik. Periksa bersih dan bebas dari kontaminasi. Pasang 2 pipa hidrolik. Kembalikan sensor suhu rem ke kepala rem elektrik. Sesuaikan posisi bantalan rem yang baru. Pastikan alur setiap bantalan rem sejajar, agar pemasangan roda berikutnya lebih mudah. Mulai memasukkan roda utama kita. Pastikan roda utama sudah terpasang dengan baik. Sepenuhnya cocok dengan cakram rem. Lihat sehalus ini. Sentuh sedikit dengan tangan. Seluruh roda langsung berputar. Periksa apakah cincin pengunci sudah di tempat. Pasang penutup aksial roda. Pekerjaan selanjutnya pasti sudah familiar bagi semua. Saatnya untuk memeriksa hasil belajar kalian. Ungkapan komentar layar. Penutup besar ini sudah dikencangkan dengan tangan. Langkah selanjutnya apa? Kamu harus lebih serius dalam bekerja. Apakah alat sudah disiapkan? Tentu saja, kita harus memutar berlawanan arah. Berapa kali harus diputar? Sebutkan. Langkah berikutnya apa? Ini untuk apa? Betul. Pasang baut anti longgar untuk penutup besar. Senyum lebar, semua orang pasti bisa. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini bukan memutar kemudi. Ini sedang melakukan apa? Kenapa bengong? Katakanlah. Betul. Pasang braket pelindung debu. Langkah selanjutnya. Ini sedang memasang roda matahari yang ditemukan di San Singdui. Ini untuk membantu mendinginkan rem, kan? Apakah ada yang tidak bisa mengganti skring ini? Kamu tidak tahu arah mana yang harus dikencangkan. Cukup ulurkan tangan kananmu. Metode yang paling dapat diandalkan adalah aturan tangan kanan. Ini sedang memasang apa lagi? Digunakan untuk apa? Kenapa kalian hanya diam? Bicara dong. Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian semua gagal. Gagal,
Gagal, semua gagal. Menempatkannya maju tidak sulit, kan? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Jika tidak ada, kamu akan gagal lagi. Sebelum menempatkannya, kamu harus melihat di bawah roda. Apakah ada benda asing yang tertekan? Dan pastikan tidak ada yang dekat dengan pesawat, peralatan tangga dan sebagainya. Karena saat menurunkannya, pesawat bisa sedikit bergerak. Hindari menyebabkan goresan. Hei, jangan terburu-buru untuk selesai ya. Belum selesai loh. Yang sudah memperbaiki mobil pasti tahu tentang pelepasan rem. Rem pesawat ini juga tidak terkecuali. Lepaskan tutup pelindung pelepas udara kami. Pasang alat pelepas udara yang profesional. Buka katup pelepas udara. Berikan tekanan pada pesawat. Operasikan lampu kaki untuk meningkatkan tekanan rem. Buang udara berlebih. Langkah ini harus dilakukan secara standar ya. Alat yang seharusnya digunakan harus benar-benar digunakan. Jika tidak, kemungkinan minyak hidrolik akan merusakmu selama setahun. Sementara itu, ada satu pengujian yang jangan dilupakan, yaitu kipas pendingin rem kita. Pastikan itu berfungsi dengan baik. Hei, pasti sudah membuat semua orang lelah. Kelas selesai, bangun.